warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dea. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing-sharing terkait dengan learning journey pada agenda 4 saya, yaitu rancangan aktualisasi yang merupakan rangkaian kegiatan dari pelatihan dasar atau Latsar CPNS Kemendikbud tahun 2024. Saya berasal dari kelompok 4 di angkatan 108. Jadi langsung aja nih, gimana sebenarnya kegiatan saya selama agenda 4 ini dilaksanakan. Selama agenda 4 ini atau yang dinamakan dengan rancangan aktualisasi, banyak hal yang sudah saya pelajari, termasuk hal-hal yang baru, juga hal-hal yang pengimplementasi dari ilmu-ilmu ataupun teori yang saya dapatkan di agenda 1 hingga agenda 3. Di selama agenda 4 ini ada kegiatan seperti identifikasi isu, analisis isu, faktor penyebab, gagasan utama, dan juga yang terakhir itu yaitu pelaksanaan seminar rancangan. Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa di perguruan tinggi, terutama di instansi tempat saya bekerja, memang ada isu-isu yang dirasa perlu diselesaikan karena isu itu memang bisa menghambat atau bisa mengganggu dari kegiatan pembelajaran yang ada di prodi. Nah, dengan analisis berdasarkan diskusi dan juga observasi, ditemukan bahwa isu-isu yang seperti yang terlihat ini itu merupakan isu yang memang ada dan harus diselesaikan segera gitu. Nah, saat kegiatan identifikasi isu ini sebenarnya cukup menarik karena saya secara tidak langsung ya dipaksa untuk meningkatkan skill analytical thinking saya, sehingga bisa menemukan kira-kira apa sih isu yang memang harus diselesaikan di prodi gitu atau di PSTP. Nah, kemudian yang kedua, setelah menentukan isu-isu yang memang perlu untuk dilakukan, maka dianalisislah isu-isu tersebut dengan teknik APKL dan USG. Nah, teknik penapisan ini itu digunakan untuk melihat sebenarnya mana isu dari isu-isu yang ada itu, mana isu utama yang memang sangat-sangat urgent atau sangat-sangat penting sekali untuk diselesaikan, karena keterbatasan waktu, sumber daya, dan lain sebagainya, harus ditentukan skala prioritas kira-kira isu mana sih yang memang harus diselesaikan. Lagi-lagi di sini tuh skill seperti analytical thinking sangat-sangat diuji sekali. Nah, setelah melakukan analisis isu dengan APKL dan USG, maka dilakukan juga analisis isu dengan menggunakan teknik fishbone. Nah, teknik fishbone ini digunakan untuk menentukan dari isu utama yang ditemukan tadi, sebenarnya apa sih faktor ataupun akar-akar penyebab dari masalah tersebut. Nah, di kegiatan saya atau di rancangan saya itu, contohnya adalah adanya masalah berupa belum optimalnya pengelolaan proses pembelajaran pada praktikum PSD. Nah, saya analisis tuh dari segi manusia, metode, mesin, dan lingkungan. Kira-kira apa sih yang menjadi faktor penyebabnya? Misalnya dari segi mesin atau teknologi, bahwa adanya penyebab seperti license atau akses ke software itu yang terbatas karena memang license yang harus dibayarkan. Nah, dari masalah tersebut saya mencoba untuk mencari kira-kira apa sih yang bisa dilakukan sehingga masalah ini bisa diselesaikan. Nah, begitu juga untuk masalah-masalah yang lain, faktor-faktor penyebab yang lain. Jadi sebisa mungkin dengan menggunakan teknik fishbone ini ditemukan kira-kira faktor masalah itu apa sih solusinya, seperti itu. Nah, setelah menemukan faktor penyebab ini, maka digagaslah sebuah gagasan kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi itu. Misalnya, gagasan kreatif yang saya ajukan untuk kegiatan ini adalah pengembangan praktikum terintegrasi berbasis digital, atau nama kerennya gitu, nama lainnya Practice D, untuk mata kuliah pemodelan dan estimasi sumber daya. Nah, setelah menentukan gagasan kreatif ini, maka direncanakanlah kegiatan-kegiatan, bagaimana kira-kira kegiatan apa yang harus dilakukan sehingga gagasan kreatif atau gagasan utama ini bisa diselesaikan, sehingga masalah yang ada atau isu yang ada di instansi bisa diselesaikan. Nah, yang terakhir, setelah menempuh perjalanan atau menempuh kegiatan-kegiatan yang sudah saya paparkan sebelumnya, dari mulai identifikasi sampai akhirnya merencanakan gagasan utama ini atau gagasan kreatif, maka dilakukanlah yang namanya seminar rancangan. Nah, di seminar rancangan ini
saya diminta untuk memaparkan rancangan seminar saya kepada penguji dan juga coach dan juga mentor. Nah, di sini selama kegiatan ini banyak sekali feedback-feedback dan juga masukan-masukan dari coach, penguji dan juga mentor terkait rancangan saya sehingga bisa lebih sempurna dan juga lebih lancar nantinya di kegiatan aktualisasinya seperti itu. Nah, kira-kira gitu nih apa yang udah saya pelajari selama kegiatan Agenda 4. Banyak hal-hal baru yang saya pelajari, juga banyak masukan-masukan dan juga saran-saran baik dari mentor, coach dan juga penguji yang saya dapatkan selama di kegiatan rancangan aktualisasi ini. Semoga kegiatan yang sudah saya rencanakan akan bisa diimplementasikan di kegiatan aktualisasi atau habituasi. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.